Apa yang muncul di benak kalian jika mendengar nama Korea Selatan? Mungkin sebagian besar dari kalian akan menjawab K-pop. Sebagian akan menjawab produk smartphone seperti Samsung. Sebagian akan menjawab tentang dunia otomotif seperti Hyundai. Dan sebagian lagi akan menjawab Sintayong, pelatih timnas sepak bola Indonesia. Meski terdapat jawaban yang berbeda-beda, kita semua sepakat bahwa Korea Selatan adalah salah satu negara termaju dan terkaya di Asia saat ini. Wajar saja, karena secara ekonomi, Korea Selatan menduduki peringkat keempat di Asia dan peringkat ke-13 di dunia sebagai negara dengan GDP atau produk domestik bruto tertinggi. Korea Selatan juga menjadi negara eksportir terbesar kelima di dunia. Produk ekspor yang mereka hasilkan kebanyakan adalah produk manufaktur dan industri, berupa mesin, perangkat elektronik seperti gadget, dan produk kendaraan khususnya kendaraan roda 4. Korea Selatan juga menjadi satu dari sangat sedikit negara di dunia yang memiliki industri militer, perkapalan, dan dirgantara raksasa yang produknya telah diekspor ke berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia. Bicara soal Korea Selatan, kita juga akan membahas ekspor budaya mereka yang telah menjadi tren dan tersebar luas ke seantero dunia. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, tahukah kalian jika faktanya Korea Selatan dulunya adalah negara termiskin, tidak hanya di Asia, melainkan di dunia. Lalu, bagaimana cara Korea Selatan yang awalnya merupakan negara termiskin di dunia bisa bangkit dan berhasil menjadi salah satu negara paling maju di Asia saat ini? Republik Korea Selatan, yang dalam bahasa Korea disebut Daehanmingguk, adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Secara geografis, Korea Selatan berdiri di atas semenanjung Korea bagian selatan, berbatasan dengan tetangga sekaligus musuh abadinya, yaitu Korea Utara, di bagian utara semenanjung tersebut. Secara historis, Korea Selatan dan Korea Utara berawal dari satu monarki yang sama, yaitu Kerajaan Goryeo, yang berdiri dan berkuasa di semenanjung Korea pada awal tahun 918 sampai tahun 1392. Seiring berjalannya waktu, dari abad ke-14 hingga awal abad ke-19, kerajaan Korea sempat beberapa kali mengalami pergantian dinasti. Sempat juga menjadi negara bawahan dinasti Yuan dari Tiongkok. Sebelum akhirnya, pada era Kekaisaran Korea yang berkuasa dari tahun 1897 sampai tahun 1910, Korea diinvasi dan dijajah oleh Kekaisaran Jepang. Selama masa pendudukan Jepang itulah, gerakan nasionalisme yang bertujuan untuk memerdekakan semenanjung Korea dari penjajahan Jepang yang brutal mulai bermunculan. Di saat yang sama, dunia mengalami pergolakan politik yang besar akibat pecahnya Perang Dunia Kedua yang berawal di Eropa lalu merembet ke wilayah Asia Pasifik. Kekaisaran Jepang yang bersekutu dengan blok poros, yakni Jerman dan Italia, lalu mendeklarasikan perang melawan sekutu barat, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Perang Pasifik yang berlangsung dari tahun 1941 sampai tahun 1945 berakhir tragis untuk Jepang. Angkatan Perang Amerika Serikat dan Sekutu berhasil mengalahkan militer Jepang di setiap pertempuran untuk mempertahankan wilayah kekuasaan mereka di Pasifik dan Asia Tenggara. Bulan Agustus tahun 1945 menjadi akhir dari upaya perang Jepang setelah 2 bom atom dijatuhkan pesawat pembom Amerika Serikat di 2 kota mereka, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, masing-masing pada tanggal 8 dan 9, yang disusul invasi Uni Soviet ke wilayah jajahan Jepang di Manchuria pada tanggal 15 Agustus. Jepang lalu secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu di tanggal 2 September tahun 1945. Dalam perjanjian penyerahan tanpa syarat itu, Jepang diwajibkan meninggalkan dan menyerahkan semua wilayah jajahannya kepada sekutu, sesuai dengan apa yang telah disepakati Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet pada konferensi Yalta pada tahun 1945. Pasukan Soviet lalu memasuki dan menduduki semenanjung Korea bagian utara, sementara Amerika Serikat menduduki bagian selatan.
Kedua negara lalu membentuk sebuah pemerintahan pendudukan militer yang dibatasi oleh sebuah garis lintang imajiner bernama garis paralel ke-38. Karena kepentingan politik antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, maka ide awal sekutu untuk membentuk satu negara bersama di semenanjung Korea akhirnya gagal. Pada tahun 1948, dua negara baru memproklamasikan kemerdekaannya di semenanjung Korea. Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus dan Korea Utara yang didukung Uni Soviet pada tanggal 9 September. Pasukan Soviet dan Amerika Serikat meninggalkan semenanjung Korea pada tahun 1949. Setelah hengkangnya pasukan Amerika Serikat dan Soviet dari tanah Korea, Korea Selatan dan Korea Utara mulai terlibat dalam konflik perbatasan yang berujung pada invasi militer Korea Utara ke Korea Selatan yang kemudian dikenal dengan nama Perang Korea. Perang Korea yang berlangsung dari tahun 1950 sampai tahun 1953 berakhir tanpa ada pihak pemenang resmi. Korea Utara dan Selatan menyepakati sebuah gencatan senjata yang mengakhiri perang hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Garis perbatasan antara dua negara juga berubah dan tidak lagi mengikuti garis paralel ke-38 di awal, melainkan berdasarkan wilayah yang berhasil dikuasai masing-masing negara hingga akhir perang. Perang Korea menjadi salah satu konflik militer paling mematikan di Asia pada abad ke-20, dengan korban jiwa mencapai 5 juta orang, baik itu warga sipil atau militer dari masing-masing pihak. Korea Utara adalah pihak yang paling menderita akibat perang ini, karena selain kehilangan 10% dari total populasi mereka sebelum perang, Korea Utara juga kehilangan lebih banyak infrastruktur yang menjadi target pengeboman besar-besaran oleh sekutu saat perang berlangsung. Namun, meski kerugian material dan populasi yang diderita Korea Utara lebih besar dari Korea Selatan, perkembangan ekonomi kedua negara setelah perang justru berkebalikan. Berdasarkan data dari Jurnal Penelitian Ekonomi Korea Utara yang diterbitkan The Korean Journal of International Studies pada tahun 1959 atau 6 tahun setelah Perang Korea usai, ekonomi Korea Utara mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan daripada tetangganya di selatan. Pendapatan per kapita Korea Utara pada tahun 1959 adalah $140 Amerika Serikat, sedangkan pendapatan per kapita Korea Selatan hanya mencapai $81 Amerika Serikat. Bahkan, pendapatan per kapita Korea Selatan pada masa itu jauh lebih rendah dari negara Somalia atau Yaman yang pada hari ini kita kenal sebagai negara gagal. Lebih miris lagi, hidup mati rakyat Korea Selatan saat itu tergantung dari belas kasihan negara lain melalui dana bantuan internasional, disebabkan saking rendahnya ekonomi negara untuk menopang kehidupan rakyatnya sendiri. Hal ini terjadi karena meski Korea Utara mengalami kerugian korban jiwa dan infrastruktur yang lebih besar dari Korea Selatan akibat perang, mereka memiliki lebih banyak industri. Pada saat pendudukan Jepang, pemerintah Imperial Jepang membangun sebagian besar kawasan industri, pusat pemerintahan, pembangkit listrik, dan infrastruktur penting lainnya di kawasan utara yang berdekatan dengan Cina. Merujuk pada data, 80% industri dan penghasil listrik juga bendungan di semenanjung Korea saat itu terletak di wilayah utara. Mandeknya perkembangan ekonomi Korea Selatan tak lepas dari andil kebijakan presiden pertama mereka, Syngman Rhee. Syngman Rhee adalah sosok kontroversial di Korea Selatan. Pemerintahannya sangat korup dan otoriter, meski dicap sebagai pemerintahan yang demokratis dan pro-barat. Rhee lebih memilih memanfaatkan dana bantuan internasional untuk memperkaya dirinya sendiri, juga kroni-kroninya, dan memperkuat militer Korea Selatan daripada membangun kembali ekonomi negara itu yang masih luluh lantak akibat perang. Rhee dapat berkuasa sebagai presiden dari tahun 1948 sampai tahun 1960. Rakyat, terutama mereka yang berasal dari kalangan mahasiswa, sudah muak melihat kondisi Korea Selatan yang semakin hancur di bawah kepemimpinan Rhee. Akhirnya, rakyat dan mahasiswa melakukan unjuk rasa besar-besaran mulai tanggal 11 April tahun 1960 yang berhasil memaksa Rhee mengundurkan diri sebagai presiden Korea Selatan. Setelah Rhee lengser, Korea Selatan dipimpin oleh Yoon Bosseon yang menjabat sebagai wali kota Seoul.
ibu kota Korea Selatan, sebelum dipilih oleh Parlemen Korea Selatan sebagai presiden kedua negara itu. Yoon Bo-seon yang seorang akademisi dan kritikus rezim Shin Man-ri, diharapkan rakyat Korea Selatan dapat mengubah nasib negara mereka. Namun, harapan itu nampaknya musnah ketika militer Korea Selatan tiba-tiba melancarkan kudeta yang terkenal dengan nama kudeta 16 Mei, yang terjadi pada tanggal 16 Mei tahun 1961. Kudeta ini didasari oleh kekecewaan sebagian faksi Angkatan Darat Korea Selatan yang dipimpin Mayor Jenderal Park Chung-hee dan Mayor Jenderal Lee Ju-il atas ketidakbecusan pemerintahan sipil di masa kepemimpinan Shin Man-ri atau Yoon Bo-seon dalam membangun Korea Selatan. Selain itu, militer melihat arah politik pemerintah Korea Selatan terlalu liberal dan bertentangan dengan semangat Konfusianisme yang saat itu menjadi pedoman hidup sebagian masyarakat dan militer Korea Selatan. Mayor Jenderal Park Chung-hee, sang pelopor gerakan kudeta, adalah perwira tinggi Angkatan Darat Korea Selatan yang pada saat kudeta terjadi menjabat sebagai asisten operasi Angkatan Darat sekaligus kepala staf Korps Kedua Angkatan Darat, menjadikannya sebagai salah satu perwira tinggi terkuat di Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Ia bersama rekan-rekannya yang lain membentuk sebuah majelis yang beranggotakan para perwira militer dari berbagai unit Angkatan Darat Korea Selatan yang mendukung rencana Park untuk melakukan kudeta. Karena mendapat dukungan penuh baik itu secara terang-terangan atau terselubung dari hampir semua perwira tinggi militer Korea Selatan, kudeta pun berjalan mulus tanpa ada perlawanan dari pihak pemerintah. Perdana Menteri Chang Myon dan seluruh kabinet pemerintah Korea Selatan segera mengumumkan pengunduran diri begitu militer menguasai keadaan. Setelah kudeta, majelis militer segera mengkonsolidasikan kekuatan untuk membentuk pemerintahan yang baru. Pada awalnya, majelis militer memilih Kepala Staf Angkatan Darat, Chang Do-yong, ketua dari majelis militer itu sendiri, untuk menjadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Korea Selatan. Namun, Park yang berambisi untuk menjadi pemimpin tertinggi negeri ginseng tersebut, lalu perlahan-lahan mulai menyingkirkan satu persatu rekannya yang terlibat dalam kudeta. Tak terkecuali senior sekaligus atasan Park Chung-hee sendiri, Chang Do-yong, yang kemudian melarikan diri ke Amerika Serikat setelah divonis hukuman penjara seumur hidup karena dituduh melawan pemerintahan Park. Pada tahun 1962, Park Chung-hee yang menjabat sebagai presiden merangkap Perdana Menteri dan Ketua Majelis Militer secara praktis menjadi figur terkuat di Korea Selatan. Pada awalnya, banyak pengamat politik saat itu skeptis terhadap rezim Park yang militeristik dan sangat otoriter. Mereka khawatir Korea Selatan semakin jatuh terpuruk dibandingkan saat dipimpin pemerintahan sipil sebelumnya. Namun secara mengejutkan, ekonomi Korea Selatan di bawah pemerintahan Park Chung-hee justru berkembang pesat dan meningkat tajam dibanding pada masa pemerintahan sipil sebelumnya. Lebih jauh lagi, pada tahun 1970-an, Korea Selatan berhasil keluar dari jurang kemiskinan dan masuk ke dalam daftar 4 negara macan Asia bersama Taiwan, Hong Kong, dan Singapura menjadi negara-negara Asia dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada dekade tahun 1960 hingga tahun 1970-an. Padahal Park Chung-hee dan majelis militer yang menguasai seluruh aspek kehidupan di Korea Selatan saat itu tidak terlalu memahami cara mengatasi permasalahan ekonomi yang sudah mendera rakyat Korea Selatan sejak negara itu merdeka di tahun 1948. Lalu, bagaimana cara Park Chung-hee berhasil membangun negara Korea Selatan hingga menjadi salah satu negara terkuat dan terkaya di Asia hanya dalam kurun waktu 17 tahun selama masa pemerintahannya? Sadar jika para jenderalnya tidak paham cara menjalankan ekonomi yang baik, Park lalu membentuk sebuah badan perencanaan ekonomi nasional yang berisi para teknokrat dan ahli ekonomi lulusan luar negeri. Posisi Badan Perencanaan Ekonomi Nasional sangatlah strategis karena dipimpin oleh Deputi Perdana Menteri yang bertanggung jawab langsung ke Park Chung-hee selaku Presiden Korea Selatan. Park dan kabinetnya memulai langkah perbaikan ekonomi Korea Selatan dengan mengeluarkan rencana pembangunan 5 tahun yang dimulai pada tahun 1962. Dengan memanfaatkan dana bantuan internasional atau pinjaman dari negara-negara sekutu. Pemerintah Korea Selatan mulai membangun industri-industri berat dan ringan dalam skala kecil seperti pabrik baja,
pabrik pupuk, pabrik semen, kilang minyak, dan industri pengolah hasil sumber daya alam mentah lain. Berinvestasi pada infrastruktur sosial dan penunjang ekonomi seperti jalur jalan raya, kereta api, dan pelabuhan, serta melakukan nasionalisasi bank dan lembaga keuangan sebagai fondasi awal rencana industrialisasi Korea Selatan. Park juga melanjutkan beberapa program ekonomi yang terbengkalai di era Syngman-rhee. Hasil dari rencana pembangunan 5 tahun rezim Park Chung-hee sangatlah positif. Meski sempat dipandang tidak realistis oleh pemerintah Amerika Serikat, faktanya pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun 1966 menembus angka 8,9%, lebih tinggi dari target awal pemerintah, yaitu 7,1%. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi besar-besaran yang dilakukan pemerintah Korea Selatan memancing minat para investor luar negeri. Salah satunya adalah mantan penjajah Korea Selatan dan Utara, yaitu Jepang. Hubungan antara Jepang dengan kedua negara Korea memang sangat rumit. Rakyat Korea Selatan dan Utara mengalami penindasan yang sangat kejam di bawah penjajahan Imperial Jepang. Sebanyak kurang lebih 1 juta orang Korea meninggal selama pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1910. Setelah Korea Selatan merdeka, sebenarnya ada upaya untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Jepang. Apalagi, Jepang pasca Perang Dunia Kedua sempat dikuasai oleh Amerika Serikat dan pemerintahnya telah ditata ulang agar pro-demokrasi dan pro-sekutu Barat. Mulai tahun 1950, Jepang secara resmi menjadi sekutu strategis Amerika Serikat di Asia. Apalagi, Jepang menjadi tempat transit bagi pasukan Amerika Serikat dan persekutuan bangsa-bangsa saat dikirim untuk membantu Korea Selatan menahan laju invasi Korea Utara pada fase awal Perang Korea. Namun, rakyat Korea Selatan menolak normalisasi hubungan dengan Jepang atas dasar rasa trauma saat masih dijajah oleh negara matahari terbit tersebut. Kebetulan, Park Chung-hee memiliki hubungan erat dengan mantan Perdana Menteri Jepang, Nobusuke Kishi, yang menjabat dari tahun 1957 sampai 1960. Keduanya sama-sama pernah ditugaskan di Manchukuo, daerah jajahan Jepang di utara Cina, pada saat Perang Dunia Kedua. Park sebagai seorang perwira muda Angkatan Darat Jepang, sedangkan Kishi sebagai Kepala Kementerian Ekonomi dan Industri Manchukuo. Hubungan erat antara Park dan Kishi kemudian membuka jalan untuk pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Jepang melakukan upaya normalisasi hubungan kedua negara. Setelah diyakinkan oleh Park Chung-hee, Perdana Menteri pengganti Nobusuke Kishi, yaitu Ikeda Hayato, menjanjikan pinjaman lunak senilai 300 juta dolar Amerika Serikat kepada Korea Selatan jika normalisasi hubungan antara Jepang dan Korea Selatan berhasil. Pada akhirnya, kedua negara menandatangani perjanjian persahabatan pada tanggal 22 Juni tahun 1965. Isi perjanjian itu adalah pengakuan kedaulatan Korea Selatan oleh Jepang dan terbukanya hubungan diplomatik antara kedua negara secara resmi. Selain itu, Jepang juga memenuhi janjinya memberi pinjaman sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat ke pemerintah Korea Selatan. Setelah target dalam rencana pembangunan 5 tahun fase pertama rezim Park Chung-hee tercapai, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan rencana pembangunan 5 tahun fase kedua yang dimulai dari tahun 1967 sampai tahun 1971. Kali ini, fokus pemerintah Korea Selatan adalah mendorong ekspor produk-produk industri yang telah mereka kembangkan pada rencana pembangunan 5 tahun fase pertama ke luar negeri, sekaligus memenuhi kebutuhan dalam negeri yang selama ini bergantung dari produk impor. Komoditas ekspor utama Korea Selatan saat itu adalah baja, produk manufaktur seperti kain sutra, pakaian, dan kayu lapis, juga produk agraria dan maritim. Pada tahun 1969, nilai total ekspor Korea Selatan ke luar negeri mencapai 810 juta dolar Amerika Serikat, meningkat jauh dari tahun 1966 yang hanya 330 juta dolar Amerika Serikat. Momen awal kebangkitan ekonomi Korea Selatan di era Park Chung-hee pada pertengahan tahun 1960-an ini dikenal rakyat Korea Selatan sebagai The Miracle of Han River atau keajaiban Sungai Han. Diambil dari nama sungai terbesar keempat di semenanjung Korea yang melewati kota Seoul dan memiliki nilai historis tinggi terhadap bangsa Korea. Meski istilah keajaiban Sungai Han sebenarnya meniru nama istilah kebangkitan ekonomi di Jerman Barat,
yang sama-sama memakai nama sungai terbesar di negara mereka, yaitu Kebangkitan Sungai Rhine. Selain kebijakan industrialisasi besar-besaran yang dilakukan Park Chung-hee selama 10 tahun pertama masa kepemimpinannya, yang berhasil menyelamatkan Korea Selatan dari jurang kemiskinan, sebenarnya juga tak lepas dari campur tangan sekutu utama Korea Selatan, yaitu Amerika Serikat. Pada tahun 1964, Amerika Serikat menaruh perhatian besar terhadap konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Lebih tepatnya, konflik antara Vietnam Utara yang berhaluan komunis melawan Vietnam Selatan yang berhaluan demokratis. Untuk membendung pengaruh komunisme yang saat itu mulai menjalar ke wilayah Asia Tenggara, maka Amerika Serikat mengirim pasukannya untuk membantu pemerintah Vietnam Selatan menghadapi Vietnam Utara pada bulan Maret tahun 1965, yang menandai dimulainya keterlibatan negeri Paman Sam dalam Perang Vietnam. Park Chung-hee melihat terjunnya Amerika Serikat ke Perang Vietnam sebagai ancaman tersendiri untuk Korea Selatan. Presiden Amerika Serikat periode tahun 1961 sampai 1969, Lyndon Johnson, sempat menyatakan jika Vietnam telah menjadi prioritas utama Amerika Serikat di Asia dalam memerangi komunisme. Akibatnya, Amerika Serikat mulai mengalihkan hampir semua sumber daya termasuk finansial dan militer mereka untuk memerangi Vietnam Utara. Korea Selatan di bawah rezim Park Chung-hee yang saat itu masih melakukan pembangunan dan perbaikan ekonomi nasional, khawatir jika Amerika Serikat akan mengalihkan dana bantuan yang selama ini digunakan sebagai modal pembangunan Korea Selatan ke Vietnam Selatan. Selain itu, Amerika Serikat mulai mempertimbangkan rencana untuk menggeser sebagian pasukan dan alutsista mereka yang sejak berakhirnya Perang Korea ditempatkan di Korea Selatan untuk bertempur di Vietnam. Ini adalah yang paling dikhawatirkan Park, karena dirinya merasa kehadiran pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan melindungi mereka dari ancaman invasi Korea Utara. Sehingga saat Presiden Lyndon Johnson mengirim surat permintaan resmi kepada Presiden Park Chung-hee pada tahun 1964 agar bersedia mengirim kontingen militer Korea Selatan ke Vietnam untuk membantu upaya perang Amerika Serikat, Park Chung-hee langsung menyetujui permintaan Lyndon Johnson. Unit pertama Angkatan Bersenjata Korea Selatan yang dikirim ke Vietnam adalah sebuah brigade non-tempur berkekuatan kurang lebih 5.000 personel yang tiba pada bulan Februari tahun 1965. Sampai penarikan mundur kontingen Korea Selatan dari Vietnam pada tahun 1973, sebanyak 320.000 personel militer dan 100.000 pekerja sipil Korea Selatan bertugas di negara tersebut. Kontribusi Korea Selatan di bawah Park Chung-hee pada upaya perang Amerika Serikat di Vietnam tentu tidaklah gratis. Setelah kedua negara menandatangani perjanjian pertahanan pada tanggal 9 Juli tahun 1966, pemerintah Amerika Serikat sepakat untuk menanggung semua beban biaya yang diperlukan untuk mengirim dan menugaskan pasukan Korea Selatan ke Vietnam. Biaya yang dimaksud termasuk gaji, peralatan, persenjataan, dan biaya operasional selama mereka bertugas di Vietnam. Biaya untuk gaji para tentara Korea Selatan yang bertugas di Vietnam selama setahun saja mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat setiap tahunnya, yang kemudian dipotong sebagian oleh pemerintah Korea Selatan. Saking besarnya, potongan gaji para tentara yang masuk ke APBN negara Korea Selatan mencapai 16% dari total pendapatan per kapita negara Korea Selatan. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga membayar jasa pemerintah Korea Selatan dengan suntikan dana bantuan ekonomi senilai 150 juta dolar Amerika Serikat dan impor besar-besaran produk industri Korea Selatan untuk keperluan perang di Vietnam. Mulai tahun 1966 sampai 1971, para ahli sejarah memperkirakan jika Korea Selatan mendapat upah jasa perang dari Amerika Serikat dengan nilai mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Itu belum termasuk dana bantuan dalam bentuk militer dan lain-lain. Memasuki tahun 1972, pasca dilantik sebagai presiden untuk periode ketiga masa jabatannya, Park Chung-hee mendadak menyatakan darurat militer di seluruh Korea Selatan. Park lalu membubarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan melarang segala bentuk gerakan politik dan media yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Korea Selatan. Pada fase ini, mulai muncul perlawanan dan ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Park Chung-hee. Meskipun Korea Selatan di bawah kepemimpinannya mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, namun memasuki tahun 1970-an, laju ekonomi Korea Selatan mulai melambat. Contohnya,
pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di tahun 1972 adalah 7%, turun cukup signifikan dari 9,2% di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 1971. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perlambatan ekonomi Korea Selatan. Pertama, adalah lesunya pasar ekspor. Selama ini, importir terbesar produk-produk Korea Selatan adalah Amerika Serikat dan Jepang. Namun pada pertengahan tahun 1970-an, Amerika Serikat memberlakukan peningkatan pajak sebesar 10% untuk barang impor dari luar negeri. Penerapan pajak baru ini sangat memberatkan eksportir Korea Selatan. Faktor kedua adalah beban kredit yang tinggi pada industri-industri Korea Selatan. Para pelaku industri nasional pada masa itu memakai pinjaman luar negeri untuk membiayai ekspansi bisnisnya. Masalahnya, sebagian besar pinjaman yang diambil adalah pinjaman jangka pendek dengan suku bunga yang sangat tinggi per tahun, menyebabkan beberapa perusahaan sering mengalami defisit, bahkan sampai pailit, karena tidak mampu melunasi beban pinjaman mereka. Faktor ketiga adalah karena Amerika Serikat di bawah administrasi Presiden Richard Nixon meluncurkan sebuah kebijakan luar negeri yang disebut dengan Doktrin Nixon pada tahun 1969. Doktrin ini menyatakan jika Amerika Serikat akan mulai menarik diri dari Perang Vietnam setelah munculnya gelombang protes anti-perang dari masyarakat Amerika Serikat dan juga mengurangi bantuan militer kepada negara-negara sekutu. Korea Selatan sebagai sekutu Amerika Serikat yang secara ekonomi juga bergantung kepada keterlibatan mereka di Perang Vietnam merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Dana bantuan militer dari Amerika Serikat perlahan-lahan mulai dipotong, dan Korea Selatan diminta untuk menarik pasukannya dari Vietnam secara bertahap, yang otomatis mengurangi pendapatan negara dari potongan gaji tentara Korea Selatan yang ditanggung oleh Amerika Serikat selama mereka bertugas di Vietnam. Faktor keempat adalah normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina pada tahun 1972. Cina yang juga sedang melakukan industrialisasi besar-besaran menjadi pesaing baru untuk pasar ekspor Korea Selatan di luar negeri. Untuk mengatasi serangkaian permasalahan tersebut, pemerintah Korea Selatan melakukan berbagai macam reformasi pada kebijakan pembangunan ekonomi mereka. Pemerintah lalu meluncurkan rencana pembangunan 5 tahun fase ketiga dari tahun 1972 hingga tahun 1976. Dalam rencana pembangunan 5 tahun fase ketiga, pemerintah Korea Selatan memprioritaskan investasi mereka untuk membangun sektor industri berat strategis yang bernilai tinggi di pasar ekspor dengan nama Program Heavy Chemical Industry Drive atau Percepatan Industri Berat dan Kimia yang sering disingkat HCI. Program HCI terdiri atas 5 bidang industri strategis, yaitu baja, elektronik, perkapalan, permesinan, dan petrokimia seperti pengolahan gas alam dan minyak bumi. Tender pembangunan 5 proyek industri strategis ini kemudian oleh Presiden Park Chung-hee diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar yang dikendalikan oleh keluarga Taipan Industri Korea Selatan yang populer dengan sebutan chaebol. Para chaebol ini nantinya akan menjadi penguasa ekonomi Korea Selatan mulai dekade tahun 1980-an sampai hari ini. Dampak dari investasi besar-besaran terhadap industri berat dan strategis di sektor ekonomi menyebabkan arus ekspor produk Korea Selatan ke luar negeri naik 2 kali lipat pada tahun 1973. Produk nasional bruto Korea Selatan naik sebesar 16%, yakni 14,5 miliar dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 14,72%. Di sektor industri, setelah program HCI dijalankan, produksi baja Korea Selatan meningkat 14 kali lipat. Pabrik baja milik pemerintah saat itu, Pohang Iron and Steel Company atau POSCO, menjadi komplek pabrik baja terbesar di dunia. Industri-industri lain pun mengalami peningkatan serupa. Keajaiban Sungai Han dan program reformasi ekonomi dan industrialisasi besar-besaran yang dijalankan oleh rezim Park Chung-hee membawa dampak yang sangat besar, bahkan merubah tatanan sosial masyarakat Korea Selatan. Berdasarkan data, saat Park Chung-hee pertama kali naik ke tampuk kekuasaan sebagai presiden dan perdana menteri Korea Selatan pada tahun 1960, sekitar 60% populasi Korea Selatan bekerja sebagai petani. Di dekade tahun 1970-an akhir, angka ini merosot ke 38%, karena sebagian besar masyarakat Korea Selatan telah bekerja sebagai buruh industri
atau sektor formal lainnya. Park juga meluncurkan program pembangunan wilayah terpencil dan desa-desa untuk menaikkan kualitas hidup rakyat yang hidup jauh dari wilayah perkotaan. Pemerintah Korea Selatan juga membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Hal itu terbukti berpengaruh besar pada kesejahteraan rakyat Korea Selatan, karena setelah program pembangunan berjalan, harapan hidup rakyat Korea Selatan di tahun 1980 adalah 67 tahun, meningkat drastis dari hanya 54 tahun di tahun 1960. Periode keajaiban Sungai Han Korea Selatan dianggap berakhir setelah tumbangnya rezim Park Chung-hee yang berkuasa di Korea Selatan selama 18 tahun. Ia dibunuh oleh Kepala Badan Intelijen Korea Selatan, Kim Jae-gyu, di Istana Kepresidenan Korea Selatan pada tanggal 26 Oktober tahun 1979. Pasca kematian Park Chung-hee, Korea Selatan dipimpin oleh sosok perwira tinggi militer lain yang bernama Chun Do-hwan, yang berkuasa dari tahun 1980 sampai tahun 1988. Meski diwarnai krisis politik dan kerusuhan besar-besaran, di masa kepemimpinan Chun Do-hwan, Korea Selatan mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam sejarah, dan untuk pertama kalinya mengalami surplus ekonomi di tahun 1986. Surplus ekonomi sebesar 7,7 miliar dolar Amerika Serikat yang kemudian terus meningkat setiap tahunnya membuat pemerintah Korea Selatan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan menstabilkan neraca perdagangannya. Setelah Chun Do-hwan lengser pada tahun 1988, Korea Selatan mengalami reformasi politik yang membuat rakyat untuk pertama kalinya dapat memilih presiden secara langsung dan demokratis melalui pemilu. Ekonomi Korea Selatan di masa ini juga mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Reformasi politik juga membuka keran bagi media hiburan Korea Selatan yang sebelumnya dikekang oleh pemerintah untuk berkembang dan mengadopsi tren luar negeri. Pada awalnya, media hiburan Korea Selatan hanya berfokus untuk mengisi pasar dalam negeri, setelah jaringan televisi dan media massa elektronik menjamur di tahun 1990-an. Lama-kelamaan, media hiburan Korea Selatan membuat tren budaya mereka sendiri, yaitu K-pop, dan mengekspornya ke seluruh dunia, yang kemudian menjadi hits dan populer di kalangan anak muda, termasuk di Indonesia. Ekspor budaya Korea Selatan ke luar negeri melalui media hiburan disebut dengan Hallyu, yang jika diterjemahkan berarti gelombang Korea. Hallyu inilah bersama dengan industri teknologi dan industri manufaktur lainnya menjadi pilar ekonomi Korea Selatan yang menyumbang devisa sangat besar untuk negeri ginseng tersebut. Menyusul krisis finansial Asia pada tahun 1997, ekonomi Korea Selatan mengalami penurunan tajam, bahkan mengalami defisit sampai minus 5,13%. Setelah reformasi ekonomi, termasuk membubarkan beberapa perusahaan cebol yang bermasalah seperti Daewoo pada tahun 1999, ekonomi Korea Selatan langsung mengalami pertumbuhan tajam dari defisit minus 5,13% ke 11,47% dan terus melaju dengan stabil hingga hari ini. Pada tahun 2021, Korea Selatan akhirnya mengukir sejarah setelah ditetapkan sebagai negara maju oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan, juga oleh Lembaga Keuangan Dunia alias IMF. Sekian informasi yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.